Dan nanti sekitar jam 10 malam ke atas, orang-orang yang ada di sini ini sudah biasa. Mereka itu kalau lewat di depan rumah Joglo itu selalu melihat yang aneh-aneh. Dan umumnya mereka itu melihat pocongan. Gak lama kemudian dia ngelihat ada sosok perempuan pakai baju putih. Dia ini jalan kayak melayang, rambutnya panjang. Nah, disinilah Rian yakin, ya Allah, astagfirullah, ini kuntilanak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Rian dari Salatiga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk episode kali ini teman-teman, kita akan cerita tentang sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara. Namanya Rian. Rian ini lahir dan besar di Salatiga, Jawa Tengah. Dan singkat cerita, di tahun 2012 itu, Rian memutuskan kuliah di Jogja, tepatnya di daerah Kejayan, Jogja. Nah, dari sana Rian juga disibukkan dengan persyaratan-persyaratan dan segala macamnya. Jadi pada saat itu, Rian sendiri nggak sempat untuk cari kos-kosan. Dimana waktu itu teman-temannya Rian ini sudah dapat kos-kosan semua, sementara Rian sendiri belum sempat untuk cari kos. Nah, dari situlah mendekati masa-masa masuk kuliah, akhirnya Rian ini ditawari sama omnya. Kebetulan omnya Rian ini punya satu rumah kontrakan di daerah Bantul. Jadi kalau diukur rata-rata perjalanan itu dari kampusnya Rian menuju ke rumah kontrakan itu sekitar 30 menit sampai 40 menit lah. Nah, awalnya karena Rian berpikir kalau tinggal di sana, di Bantul sana, berarti perjalanannya butuh waktu sekitar 30-45 menit. Sedangkan kalau Rian ini cari kos, dia cuma jalan kaki menuju ke kampus sekitar 7 menitan. Nah, dari banyaknya pertimbangan, karena Rian belum juga dapat kos-kosan, akhirnya Rian pun mengiyakan tawaran dari omnya ini. Jadi dia langsung ngomong ke orang tuanya bahwa omnya ini menawarkan supaya Rian tinggal di rumah kontrakan itu. Nah, omnya Rian ini sengaja menyewa rumah tersebut di daerah Bantul itu untuk gudang. Jadi hanya sekitar 2 minggu sekali atau seminggu sekali omnya ke sana untuk ngecek. Di rumah itu banyak sekali peralatan-peralatan karena omnya ini produksi lem kayu. Jadi di sana difungsikan untuk gudang lem-lem kayu tersebut. Jadi kita tahu kondisinya seperti apa. Dan yang ada di bayangan Rian waktu itu pastinya kondisi gudang itu pasti juga nggak seperti layaknya rumah pada umumnya. Nah, untuk mengecek itu akhirnya Rian menghubungi orang tuanya bahwa Rian bilang, ini om yang di Bantul itu nawari supaya aku tinggal di kontrakannya. Oh ya sudah, ayo ke sana aja. Diantarkanlah sama orang tuanya. Jadi hari itu sekitar sore hari Rian menuju ke Bantul, menuju ke rumah omnya itu.
bersama kedua orang tuanya dan juga satu adik perempuannya yang masih bayi. Waktu itu adiknya masih usia sekitar 8 bulanan lah. Begitu sampai di sana, mereka ini melewati pabrik gula Madukismo. Mungkin teman-teman yang ada di Jogja tahu, ada pabrik tua di sana, pabrik gula Madukismo, yang pada saat ketika menjelang tukar shift, selalu ada suara seperti sirene yang bertiup, dan suaranya itu benar-benar mengerikan. Karena Rian ini nggak pernah tahu tentang adanya pabrik gula, jadi begitu pertama kali dengar suara sirene seperti itu, yang dirasakan Rian itu kayak dia kembali ke masa lalu. Nah, ternyata sekitar jam 10, sirene ini berbunyi lagi. Itu menandakan pergantian shift. Nah, waktu itu Rian ini juga agak kaget dengan suara sirene itu, mungkin karena orang-orang sudah biasa. Yang Rian sendiri ini nggak biasa, karena di tempatnya sana nggak pernah ada pabrik gula. Jadi untuk pertama kalinya dia tahu, oh ternyata pabrik gula itu mengeluarkan suara seperti ini pada saat pergantian shift. Dan itu suaranya benar-benar mengerikan. Begitu pertama kali sampai di sana, mereka ada di satu dusun yang dekat sekali dengan pabrik gula ini. Ternyata rumah omnya ini ada di satu pekarangan yang cukup besar. Dan rumahnya ini bangunannya bangunan joglo yang terbuat dari kayu jati semua. Kayu jati ini kayu jati tua. Ternyata berdasarkan keterangan dari orang-orang yang tinggal di sana, rumah jati ini dulunya dibangun oleh seseorang yang pertama kali menempati dusun tersebut. Jadi bisa dikatakan orang inilah yang membabat alas di dusun tersebut dan beliau membangun rumah jati ini. Jadi asumsi Rian waktu itu bisa jadi rumah joglo ini adalah rumah bangunan pertama di lokasi dusun tersebut. Rumah ini sangat tua sekali dan jatinya itu benar-benar kelihatan tua. Begitu masuk di pekarangan, Rian ngelihat ada 2 pohon sawo dan ada 1 pohon mangga. Nah, dia pun masuk. Ternyata rumah ini isinya itu lebih banyak tong-tong besar yang berisi lem kayu tersebut. Dan ada 1 kamar mandi di sana. Ada 1 kamar. Begitu dicek sama Rian, kondisinya memang nggak memungkinkan. Jadi harus dibersihkan, harus dirapikan lagi, dan harus ditambah penerangan. Nah, waktu itu sekitar sore hari, adiknya Rian ini nangis terus. Begitu masuk di rumah joglo, adiknya ini nangis terus. Begitu ibunya gendong, dibawa keluar rumah, barulah adiknya ini berhenti nangis. Dan nggak lama setelah itu dibawa lagi masuk. Ternyata begitu masuk rumah joglo, adiknya yang bayi ini nangis lagi. Kayak dia ini seolah nggak nyaman. Dikeluarkan lagi sama ibunya, dan setelah itu ditunggu lama, adiknya berhenti nangis. Barulah setelah berhenti, dimasukkan lagi ke dalam rumah tersebut. Begitu digendong, belum lama ada di rumah itu, dia ini nangis lagi. Jadi akhirnya, ibunya pun mengeluarkan lagi. Jadi kejadian itu hampir berulang kali. Ketika adiknya yang bayi ini nangis, dikeluarkan lagi dari rumah. Nah, sampai sekitar menjelang maghrib, adiknya ketika sudah tenang, yang bayi ini langsung digendong lagi sama ibunya, diletakkan di atas tikar. Dan waktu itu ibunya Rian ini bantu-bantu Rian, karena banyak barang-barang yang harus dibereskan. Nah, belum sekitar 5 menit, nggak sampai 5 menit, tiba-tiba mereka semua ini dengar ada suara benda jatuh. Dan ternyata mereka semua itu kaget bahwa yang jatuh itu adalah genteng yang ada di atas. Dan itu jatuhnya persis di samping adiknya Rian yang masih bayi itu. Lah, langsunglah otomatis orang tuanya ini langsung teriak-teriak, "Ya Allah, astagfirullahaladzim, kok bisa sampai genteng ini jatuh?" Dan jatuhnya itu untungnya nggak mengenai kepala si bayi ini. Jadi jatuhnya itu persis di samping adiknya Rian yang masih bayi. Mereka semua akhirnya kaget, takut,
Dan lagi-lagi adiknya ini langsung nangis. Dia nangis terus. Begitu digendong, nggak lama kemudian ibunya Rian pun pamit. Sudah ya Le, ibu sama bapak pamit aja pulang. Ini ada yang nggak beres ini. Kamu hati-hati di sini. Banyak-banyak doa. Nah setelah itu akhirnya orang tuanya pun pamit. Jadi nggak sampai selesai bantuin Rian beres-beres. Akhirnya waktu itu Rian tinggal sendiri di rumah tersebut. Nah begitu orang tuanya ini pulang, Rian melanjutkan beres-beres sampai sekitar jam 8 malam. Nah begitu jam 8 malam, dia keluar karena harus membeli sesuatu seperti odol, sabun, dan keperluan lainnya. Dia keluar, dia cari warung, ternyata ada warung agak di bagian pojok dusun. Dia pun akhirnya menuju ke sana. Nah yang ada di pikiran Rian waktu itu, ini kan baru jam 8 malam, tapi kok dusun ini rasanya sepi sekali, nggak ada satupun orang yang lewat. Kalaupun ada orang yang lewat itu nggak banyak. Nah sampailah Rian ini di warung, mungkin karena pemilik warung ini ngelihat kalau wajah Rian ini wajah baru, jadi pemilik warung ini tanya, "Loh masnya ini baru di sini?" "Oh iya pak, saya baru. Kuliah atau kerja?" "Saya kuliah pak, di daerah Jogja kota sana." "Oh tinggalnya di mana?" "Saya di Joglo sana pak, rumah Joglo yang ada di tengah dusun itu." "Oh yang rumah Joglo itu, yang ada pohon sawunya itu?" "Oh iya pak." Nah dari situlah mulai mencair suasananya. Bapak ini akhirnya ngajak ngobrol Rian, kuliah ngambil jurusan apa, dari mana, dan lain sebagainya. Begitu sekitar 5 menit mereka berbincang, akhirnya si bapak pemilik warung ini sempat bilang ke Rian, "Mas, ini saya bilang, tapi masnya nggak usah takut ya. Supaya masnya ini lebih waspada saja, dan supaya masnya ini nggak takut dan nggak kaget. Jadi gini mas, itu rumah Joglo itu kan dulu dipunyai orang yang babat alas di sini. Jadi itu rumah tua sekali. Dan nanti sekitar jam 10 malam ke atas, orang-orang yang ada di sini ini sudah biasa. Mereka itu kalau lewat di depan rumah Joglo itu selalu melihat yang aneh-aneh. Dan umumnya mereka itu melihat pocongan." Nah, Rian langsung kaget. Tapi orang-orang sini ini ya bisa dikatakan sudah terbiasa. Dan itu selalu di atas jam 10 malam. Jadi saya ngomong gini, masnya nggak usah takut, supaya waspada aja. Supaya banyak-banyak baca doa kalau tinggal di sana. "Oh iya pak, saya sudah tahu kalau memang ada yang aneh sama rumah itu. Ya sudah, yang penting lampu depan itu loh mas, dinyalakan terus kalau malam, jangan sampai dimatikan." Nah setelah obrolan itu Rian pun pamit, "Ya sudah pak, saya kembali dulu ke Joglo." "Oh nggih mas, monggo." Rian pun kembali pulang. Dan dalam perjalanan menuju ke rumah Joglo itu Rian ini sambil terus berpikir, ini memang rumah ini sudah terkenal angker. Masyarakat sekitar sini sudah tahu bahwa sering ada penampakan dan itu pocongan. Lah begitu Rian ini buka pagar, dia langsung masuk. Dia mengabaikan kata-kata dari pemilik warung itu. Memang di depan itu ada 2 pohon sawu dan lampu ini dalam keadaan mati. Jadi selama ini lampu itu memang mati. Rian berencana keesokan harinya mau membelikan lampu untuk penerangan di rumah tersebut. Nah rumah ini di pintu depan itu harus dikunci dari dalam, jadi nggak bisa dikunci dari luar. Jadi selama Rian masuk, dia harus masuk lewat pintu samping supaya dia bisa mengunci dari luar. Begitu dia masuk dari pintu samping, dia kembali lagi beres-beres. Setelah itu karena Rian capek dari seharian itu membereskan rumah itu, dia tidur. Nah dalam tidurnya ini tiba-tiba Rian itu kebangun. Padahal kondisi Rian waktu itu capek. Seharusnya dia tertidur pulas dan sampai pagi dia tertidur pulas. Tapi waktu itu tiba-tiba kayak ada yang bangunin. Nah begitu Rian ini buka mata, dia nggak bisa bergerak. Jadi kamar Rian ini ada satu jendela yang menghadap ke arah ruang tamu. Nah di jendela inilah Rian itu ngelihat ada sosok pocong. Anehnya pocong ini senyum ke arah Rian. Tapi Rian itu nggak bisa menggerakkan badan karena ngelihat pocong ini terus senyum ke arah Rian. Giginya itu hitam-hitam semua. Rian itu sampai nyebut dalam hatinya, "Ya Allah, sudahi, ya Allah, sudahi, ya Allah, jangan terus-terus seperti ini, ya Allah, ya Allah." Jadi selama Rian ini berdoa, dia itu terus melihat sosok pocong ini senyum ke arah Rian.
Nah, kejadian itu sampai sekitar 5 menit, barulah Rian ini bisa menggerakkan badannya. Dia langsung melanjutkan tidur lagi. Keesokan paginya, dia berkemas-kemas menuju ke kampus. Sore harinya, begitu Rian ini pulang, dia langsung bawa lampu, supaya rumah ini terang. Nah, dipasanglah lampu-lampu ini. Begitu lampu yang di depan ini dipasang, Rian santai di depan TV. Jadi di ruang tengah itu ada TV, dia duduk-duduk di sana. Ternyata, pas nonton TV, karena jendela ini masih kebuka menghadap ke pekarangan luar, dia tuh ngelihat sekelebatan ada yang lewat. Nah, awalnya Rian mengabaikan, karena dia sudah tahu ini nggak beres ini. Dia lanjutin nonton TV seolah cuek. Ternyata nggak lama kemudian ada lagi yang lewat. Karena sosok ini terus lewat mondar-mandir, Rian akhirnya noleh ke arah luar. Dia lihat di jendela itu, dia lihat ke arah pekarangan luar. Nggak lama kemudian dia ngelihat ada sosok perempuan pakai baju putih. Dia ini jalan kayak melayang, rambutnya panjang. Nah, disinilah Rian yakin, ya Allah, astagfirullah, ini kuntilanak ini. Nah, nggak lama setelah itu, sosok kuntilanak ini balik lagi. Dia kayak jalan melayang dan kayak nunduk. Nah, Rian ini terus-terusan mengabaikan, padahal lampu di depan ini sudah dinyalakan dan dalam keadaan terang. Nggak lama setelah itu, akhirnya Rian pun nutup jendela. Dia berkemas-kemas tidur. Nah, dalam tidurnya ini, dia semakin gelisah. Ternyata di tengah malam, lagi-lagi dia ngelilir. Bahasa Jawanya dia ngelilir. Dia bangun tiba-tiba, seolah-olah dia ini ingin melihat ke arah jendela. Begitu Rian lihat ke arah jendela, lagi-lagi dia ngelihat ada sosok pocong yang senyum ke arah Rian. Dan lagi-lagi dia nggak bisa gerak. Dia terus baca-baca. Rian sendiri mengakui pada waktu itu dia nggak hafal ayat-ayat seperti ayat kursi, surat-surat pendek, dia nggak hafal. Dari situlah Rian ini cuma bisa berdoa, ya Allah, ampuni ya Allah, jangan ditampakkan seperti ini ya Allah. Sedangkan si sosok pocong ini masih terus nampak dan senyum ke arah Rian. Jadi kejadian Rian ini ngelihat pocong, itu 3 hari 3 malam berturut-turut. Setiap malam, setiap Rian ini tidur, selalu kebangun dan selalu ngelihat sosok pocong ini. Dan anehnya sosok pocong ini senyum, tapi wajahnya itu hancur. Nah, setelah hari itu, sekitar 5 hari Rian tinggal di sana, omnya ini datang. Nah, seperti biasa, omnya Rian ini datang ke rumah itu untuk ngecek-ngecek barang-barang yang ada di sana. Begitu datang, setelah ngecek-ngecek, omnya seneng. Ya gini Rian, kamu pintar, kamu bersihin semua, kamu rapikan semua. Jadi nggak kelihatan kayak gudang. Ya maklum lah, om kesini cuma seminggu sekali. Akhirnya omnya ini duduk di depan TV sambil nyalakan rokok. Nah, disinilah Rian ini cerita, Om, kayaknya habis ini aku nyari kos aja Om yang dekat kampusku. Mumpung barang-barang dari Salatiga itu belum dikirim ke sini. Loh, kenapa kamu itu kok mau ngekos? Nggak kerasan? Ceritalah Rian, ya Om, aku 3 hari 3 malam itu dilihatin sosok pocong. Dan waktu itu aku sempet ngelihat kuntilanak. Dia ini perempuan gitu loh Om, jalan kayak melayang. Lah begitu dapat cerita dari Rian, omnya itu nggak kaget. Omnya malah bilang, ya ini bejomo loh Yan, kamu itu masih beruntung. Om ini pertama kali tinggal di sini, seminggu berturut-turut om ini diganggu terus. Sudahlah, intinya kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Sudah nggak usah kamu pikir. Memang barang-barang semacam itu memang selalu ada di sini. Yang penting kamu nggak usah terlalu kepikiran lah. Kamu cuekin aja. Nah, pas omnya ngomong seperti ini, sebenarnya dalam hati Rian itu juga menggerutu. Wah, om ini dikasih tahu kayak gini, malah nyuruh aku kayak gitu. Jadi omnya malah nyuruh Rian nggak usah terlalu banyak kepikiran. Sebenarnya Rian sendiri juga kepikiran. Jadi setelah itu, sekitar jam 10 malam, omnya ini pulang. Nah, setelah omnya pulang, seperti biasa, jam 10 malam itu selalu terdengar dari suara pabrik gula itu seperti suara sirene yang membuat Rian ini akhirnya merasa merinding. Karena suara ini nggak pernah didengar sebelumnya oleh Rian. Suara itu seperti suara sirene yang aneh. Mungkin teman-teman tahu suara dari pabrik gula. Nah, setelah suara ini berhenti, Rian itu ngerasa selalu suasana di rumah ini selalu suasananya itu beda. Dan selalu ada hal-hal ganjil. Nah, Rian ini punya kebiasaan, dia selalu belajar di malam hari.
Nah, sekitar jam 11 malam, dia nyalakan lampu belajar, dia baca-baca di atas meja belajar. Nah, waktu itu tiba-tiba lagi asik-asik belajar, telinga Rian ini kayak ada yang nyenggol. Nah, dari situlah dia noleh. Begitu Rian noleh memastikan nggak ada siapa-siapa, dia melanjutkan lagi belajar. Nggak lama setelah itu ternyata telinganya ini disenggol lagi. Dan itu jelas banget kalau telinganya ini ada yang nyenggol. Begitu dia ngelihat, nggak ada siapa-siapa. Dia pun ngelanjutin belajar. Ternyata nggak lama setelah itu, lampu belajar ini ada yang matikan. Ini kalau kayak gini terus-terusan, aku sendiri yang gila di sini. Dia pun akhirnya mulai belajar. Dia belajar baca-baca lagi. Yang sebelum-sebelumnya dia nggak pernah ngaji. Rian akhirnya mulai ngaji di sana. Nah, setelah lampu-lampu ini dipasang, Rian sudah mulai merasa agak nyaman tinggal di situ. Meskipun beberapa kali Rian masih sempat diganggu. Nah, selama 3 bulan ini, ada beberapa tetangga itu yang sering nongkrong di sana untuk sekedar ngopi dan ngobrol dengan Rian. Intinya dalam pembicaraan itu, orang-orang ini bilang, "Sudahlah mas, di sini ini memang tempatnya. Yang penting gimana caranya supaya sampean itu bisa membaur dengan mereka. Sampean ini gimana caranya bisa hidup berdampingan dengan mereka dan nggak saling mengganggu. Jadi kalau sampean dilihatin sosok-sosok yang seperti itu, nggak usah diambil pusing. Toh mereka juga nggak sampai mengganggu. Mereka cuma usil." Nah, dengan obrolan-obrolan itu, hampir tiap malam warga kampung ini ngobrol di tempatnya Rian. Akhirnya Rian pun juga memberanikan diri. Dia mulai cuek. Jadi gangguan-gangguan seperti lampu dimatikan sendiri, ada yang ngetuk pintu rumah, itu diabaikan sama Rian. Nggak terlalu diambil pusing. Selama 3 bulan tinggal di sana, setiap malam Rian selalu diganggu. Ya, gangguannya meskipun nggak terlalu berat. Kadang-kadang pada satu malam ada yang ngetuk pintu rumah, ada juga kejadian lampu itu dimatikan dengan sendirinya. Nah, Rian gak terlalu ambil pusing. Sampai pada satu malam, Rian ini tidur. Karena keesokan harinya dia harus kuliah pagi, jadi Rian rencananya tidur di ruang tamu supaya dia bisa bangun pagi. Kalau dia tidur di kamar, dia akan tidur sampai siang. Jadi malam itu dia tidur di ruang tamu, Rian nyalakan TV. Nah, sambil nonton TV, dia sudah mulai ngantuk. Tapi mau memejamkan mata, di satu sisi Rian itu takut. Jangan-jangan ini nanti aku diganggu. Jadi TV ini dibiarin nyala. Nah, waktu itu Rian pun tertidur. Nggak tahu jam berapa tiba-tiba dia ini mendengar ada suara langkah kaki dari arah dapur. Nah, samar-samar Rian buka mata, dia ngelihat ada sosok bude. Sosok ibu-ibu. Beliau itu pakai baju kebaya seperti layaknya orang Jawa, rambutnya disanggul, dan tampilan beliau itu karismatik sekali. Karena tampilannya ini nggak terlalu menyeramkan, jadi Rian itu nggak takut. Antara sadar dan nggak sadar, Rian itu ngelihat sosok ibu-ibu ini. Beliau langsung mendekat ke arah Rian, dan dia duduk. Dari sinilah si ibu-ibu ini bilang ke Rian, "Mas, kalau jenengan mau tinggal di sini, yang penting lampu tengah ini jangan dimatikan, ya." Nah, Rian pun mengiyakan, "Oh ya bu, ya sudah, saya cuma mau pesan itu aja." Nah, ibu-ibu ini pun langsung pergi, balik lagi menuju ke arah dapur dan menghilang. Rian itu akhirnya duduk. Rian waktu itu nampar pipinya sendiri, jadi dia itu bertanya-tanya dalam hatinya, ini tadi mimpi atau memang nyata? Tapi memang benar-benar seperti nyata. Langsunglah dia menuju ke dapur, dia lihat lagi, ternyata pintu dapur itu tertutup dan nggak ada jejak apapun di situ. Nah, Rian pun akhirnya memutuskan tidur lagi. Keesokan harinya, dia berangkat ke kampus. Nah, Rian ini punya satu sahabat. Sebenarnya sahabatnya ini yang namanya Krishna itu kuliahnya nggak satu kampus sama si Rian. Dia kenal di satu tempat dan Rian sahabatan dengan si Krishna. Nah, ada kebiasaan karena Krishna ini ngekos di tempat yang agak terang, agak di keramaian. Ketika malam hari, pada waktu si Rian ini diganggu dan ngerasa sudah terganggu sekali, si Rian ini selalu menghubungi Krishna. Dia selalu tanya, "Kris, kamu sudah tidur belum?" Nah, kalau Rian ini sudah tanya seperti itu, Krishna ini sudah paham. "Kenapa? Kamu ditakutin lagi ya?" "Iya, aku tidur kosmu ya, Kris." "Ya sudah, kesini aja." Nah, hampir beberapa hari sekali, Rian itu selalu tidur di kos-kosannya Krishna. Karena dia mengalami kejadian yang nggak bisa dilogika lagi oleh si Rian.
sampai-sampai membuat Rian menuju ke kos-kosannya Krishna. Lah pada satu kali, Rian ini sering menawarkan sesuatu ke Krishna. Ayo Kris, kamu tidur di tempatku aja. Nanti tak belikan makanan lah. Rokok nanti tak jamin. Tapi Krishna ini selalu nggak mau. Padahal sepengetahuan Rian, bagi anak-anak kos, tawaran makanan dan tawaran rokok itu adalah tawaran yang istimewa. Tapi kenapa Krishna itu selalu menolak? Karena Krishna ini tahu bahwa di rumah Joglo itu banyak sekali gangguannya. Nah, jadi beberapa hari sekali Krishna tahu ketika Rian menghubungi Krishna, selalu ada gangguan yang luar biasa di rumah Joglo itu. Jadi Krishna paham tentang hal itu. Nah, nggak terasa, Rian pun tinggal di sana selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak masuk akal. Nah, sampai pada suatu ketika, Rian ini kembali lagi tidur di kamar, dan waktu itu dia ngerasa nggak bisa tidur. Jadi Rian kebangun sekitar jam setengah 12 malam, dia pindah di ruang tamu. Pas waktu Rian ini tidur di ruang tamu, dia mengalami satu kejadian yang aneh, serem, tapi juga ada hal yang lucu. Waktu itu pas Rian ini tidur, tiba-tiba Rian itu dengar ada suara berisik di dapur. Tapi Rian mengabaikan, karena Rian sudah terbiasa. Hal-hal semacam ini sudah terbiasa terjadi di sana. Dia melanjutkan tidur. Nggak lama kemudian kakinya Rian ini dicolek. Lah, otomatis Rian pun bangun. Dia ngelihat di sana ada satu orang bapak, satu orang ibu, dan 2 orang anak kecil. 2 orang anak kecil ini lagi main-main di sana, berlarian. Jadi yang nyolek kakinya Rian ini adalah sosok ibu-ibu itu sambil bawa piring. Nah, si ibu-ibu ini anehnya tanya ke Rian, Mas, sendok nasinya di mana ya? Lah, Rian ini waktu itu dengan refleks, dengan spontan menjawab, oh itu ada di sampingnya rak piring bu. Oh ya sudah, makasih ya. Akhirnya ibu-ibu ini pun langsung menuju ke dapur. Rian pun tidur lagi. Dia nggak sadar waktu itu keluarga ini siapa. Dia tidur. Keesokan paginya dia bangun. Loh, semalam itu aku ini dibangunin sosok ibu-ibu. Dan Rian ini sadar waktu itu dia ngelihat ada satu bapak-bapak dan 2 orang anak kecil lagi main-main. Loh, itu siapa ya? Kok dia tiba-tiba tanya sendok nasi? Otomatis Rian pun langsung menuju ke dapur. Dia ingat, malam itu Rian ini memang sengaja masak nasi, tapi dia belum makan sama sekali. Rencananya nasi ini akan dimakan keesokan paginya hari itu. Begitu Rian menuju ke dapur, nggak ada yang aneh. Piring-piring tertata rapi, nggak ada bekas-bekas apapun. Tapi begitu Rian ini buka magicom, dia kaget. Ternyata nasi ini sisa separuh. Jadi seolah-olah ada yang ngambil. Nah, dari situlah Rian itu ngerasa aneh. Nggak habis pikir, kok bisa seperti ini? Nah, inilah yang dimaksud Rian, kejadian yang membuat Rian merinding, tapi juga lucu. Nah, beberapa hari kemudian, ketika Rian tinggal di sana, masih banyak kejadian-kejadian yang ganjil. Sampai sekitar Rian menginjak di semester 4, barulah Rian ini bilang ke omnya, dia rencana mau pindah kos-kosan. Karena Rian merasa sudah capek. Dari kampus menuju ke Bantul, dan bolak-balik, dia ngerasa badannya sering capek. Jadi Rian memilih untuk ngekos di dekat kampus yang jaraknya sekitar 5 menit berjalan kaki. Nah, omnya pun setuju, karena omnya sendiri tahu, pasti Rian nggak bakal kerasan lama-lama tinggal di sini. Nah, setelah Rian pamit dan dia mengucapkan terima kasih ke omnya, Rian pun akhirnya tinggal di kos-kosan yang dekat kampus tersebut, dan selama tinggal di kos-kosan ini, Rian sama sekali nggak pernah mengalami kejadian-kejadian yang ganjil. Nah, kisah inilah yang dibagikan oleh Rian kepada Kembaran Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.